Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Tifa tadi udah diperkenalkan. Jadi di sini mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk hadir di acara webinar kita ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita bakal lebih banyak discuss terkait dengan conversation AI di bidang banking, finance, service, dan insurance. Nah, mungkin langsung aja ya di sini tuh berdasarkan dari forecasting atau perkiraan dari Microsoft sendiri, ternyata sebanyak 56% orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu akan berhenti berurusan atau malas gitu berurusan dengan bisnis atau suatu brand yang memiliki pengalaman customer service yang buruk. Menarik ya. Terus kemudian ternyata ada juga nih permasalahan-permasalahan yang lain. Memasuki era digitalisasi customer experience, ternyata mulai banyak bisnis yang udah aware soal itu, namun mereka itu masih belum tahu nih harus memulai dari mana gitu. Kemudian di sini juga brand sendiri itu ingin meningkatkan efisiensi dari biaya, tapi mereka masih khawatir supaya brand ini tuh tidak kehilangan persona komunikasi yang biasa dia jalin dengan customer mereka gitu. Kemudian memasuki era digitalisasi, ternyata customer juga memiliki ekspektasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, berdasarkan dari data statistik, sebanyak 89% di sini menunjukkan bahwa nasabah itu ketika mereka mendapatkan pengalaman yang buruk, maka mereka akan mencari atau berpindah ke layanan yang lain, yang mungkin bisa memberikan pelayanan yang lebih baik gitu. Hal ini ditunjukkan dari source iFood.co. Kemudian selain itu, ternyata permasalahan tidak hanya dialami oleh brand atau perusahaan nih, namun hal ini juga dialami oleh customer itu sendiri. Yang pertama, mereka sering banget mengalami keterlambatan respon, terus kemudian ketika mereka ingin menyelesaikan masalah itu mereka tidak mendapatkan solusi yang tepat. Di sini case-nya adalah mungkin ketika mereka menanyakan sesuatu ke security atau satpam, kemudian mereka nge-follow up ke customer service itu sendiri, ternyata di sana masih ada miskomunikasi karena ada sesuatu yang mungkin belum terupdate gitu informasinya. Kemudian selain itu, customer juga sering kali dengan adanya tidak mendapatkan solusi yang tepat, jadi mereka menjadikan itu sebagai pengalaman yang mungkin kurang baik atau pengalaman layanan yang buruk, sehingga hal itu juga menyebabkan tingkat kepuasan yang rendah. Nah, kemudian permasalahan tidak hanya hadir dari si customer, namun di sini ternyata juga customer service itu sendiri mengalami permasalahan yang lain nih. Di antaranya adalah mereka itu seringkali menghadapi pekerjaan yang berulang gitu. Pekerjaan yang berulang di sini adalah mereka sering banget menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang repetitif gitu. Dan itu mungkin pertanyaannya masih relatif mudah ya. Terus kemudian selain itu juga ada dari si customer service sendiri, mereka juga harus menjawab FAQ yang itu harus dijawab secara manual gitu. Padahal hal ini mungkin bisa diminimalisir dengan adanya kemudahan teknologi tadi gitu. Selain itu, hal ini juga menyebabkan panjangnya antrian di customer service, sehingga pelayanan jadi kurang maksimal. Nah, di sini hadirlah teknologi solution dari Widya Wicara, di mana kita punya AI based chatbot. Jadi chatbot ini berbasis dengan kecerdasan buatan, di mana di sini kami mempunyai teknologi natural language processing, atau teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan teknologi NLP, sehingga ini tuh bisa memberikan pengalaman seperti layaknya berbicara dengan manusia. Nah, kemudian chatbot ini sendiri ternyata dia bisa dikoneksikan atau dihubungkan ke beberapa aplikasi chat yang lain, maksudnya yang sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diantaranya ada Telegram, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Line Messenger, terus ada juga webchat ataupun website, sehingga perusahaan itu tinggal menyesuaikan aja nih dengan keberadaan konsumen mereka gitu atau customer mereka. Kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, mungkin ada beberapa brand atau perusahaan tertentu yang mereka memang basic customer-nya itu lebih banyak di Telegram misalnya. Nah, hal ini sangat bisa untuk di-adjustment nantinya dengan adanya chatbot tadi. Kemudian apa sih benefit dari penggunaan chatbot itu sendiri gitu? Mungkin teman-teman di sini masih ada beberapa yang belum tahu atau mungkin baru pernah dengar kali ini ya gitu. Jadi untuk benefit dari chatbot sendiri, yang pertama dia bisa personalized customer experience, di mana ini mampu untuk meningkatkan pengalaman yang lebih baik nih
berdasarkan dari data personal yang sebelumnya pernah dilakukan gitu. Hal ini juga disupport dengan data dari retail customer experience, di mana di situ menunjukkan bahwa 63% ternyata konsumen itu berharap untuk bisa mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik nih, gitu. Selanjutnya, benefit yang lain dari penggunaan chatbot sendiri, di sini ada cost efisiensi. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya kalau misalnya chatbot itu bisa banget untuk menjangkau nasabah atau pelanggan lebih banyak, kemudian dengan biaya yang minimum. Terus kemudian dia juga bisa melayani selama 24 jam penuh, jadi non-stop nih. Dan itu sangat mengefisienkan biaya operasional ya, terutama untuk customer service dan front office. Dan ini juga didukung oleh data dari The Financial Brand, di mana di sini menunjukkan bahwa 22% penggunaan AI di bidang perbankan itu mampu untuk bisa safety cost untuk biaya operasional. Nah, apalagi sih benefit dari chatbot itu sendiri gitu. Jadi selain tadi, di sini juga ada benefit yang lain nih dari penggunaan chatbot, yaitu di sini ada smart problem solver. Jadi dengan adanya chatbot itu user akan lebih mudah mendapatkan informasi hanya dengan mengirimkan pesan chat via aplikasi chat gitu. Dan ini akan cepat untuk mendapatkan respon, kemudian akan mendapatkan konsistensi dan kualitas jawaban yang mungkin membuat user itu merasa terlayani dengan baik nih kayak gitu. Dan ini ternyata di sini ada data juga bahwa penggunaan chatbot itu akan meningkatkan atau angka kepuasan konsumen itu ditunjukkan dengan adanya penanganan dari chatbot sebanyak 87,58%. Nah, ngomong-ngomong nih, ternyata tuh chatbot itu apa aja sih penggunanya dan di sektor mana aja sih? Mungkin hari ini kita lebih banyak ngebahas di bidang BFSI ya, atau finance, banking, insurance, dan service. Namun ternyata penggunaan chatbot sendiri itu cukup luas banget ya teman-teman di sini. Jadi untuk banyak sektor, di antaranya tuh ada human resource, kemudian ada kesehatan, ada smart city service, pendidikan, dan lain-lain. Gitu. Nah, karena kita hari ini lebih fokusnya lebih ke BFSI, maka di sini saya kasih beberapa contoh use case-nya. Jadi yang pertama itu untuk chatbot sendiri bisa untuk FAQ ya. Di sini chatbot dapat menjawab pertanyaan yang repetitif dan berulang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang fungsi dari chatbot ini untuk meminimalisir atau mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa di-handle dengan teknologi gitu ya. Di sini salah satu di antaranya mungkin banyak sekali nasabah-nasabah yang menanyakan terkait dengan pembukaan rekening baru atau cara untuk mengganti PIN internet banking dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya untuk use case yang lain, di sini chatbot juga bisa untuk layanan finansial dan transaksional. Chatbot ini bisa diintegrasikan dengan source data dari perusahaan itu sendiri, jadi bisa banget untuk ngecek mutasi rekening, kemudian transaksi dana, memberikan informasi saldo, dan juga informasi tagihan. Nah, ternyata use case dari penggunaan chatbot juga ini bisa untuk memberikan notifikasi nih, di mana di sini ada dua notifikasi. Mungkin yang pertama ada notifikasi secara transaksional, terus kemudian yang kedua ada notifikasi secara informasional. Untuk transaksional seperti informasi transfer, kemudian yang informasional ada juga perubahan suku bunga dan juga perubahan jam operasional. Nah, use case dari chatbot selain notifikasi tadi, ternyata dia ketika dikoneksikan dengan GPS juga bisa mengetahui untuk keberadaan lokasi ATM terdekat. Terus kemudian kalau misalnya dia digunakan di bidang insurance, dia juga bisa untuk ngedetect ya rumah sakit mana sih yang dia itu memang bermitra dengan penyedia asuransi yang kita pakai kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih soal chatbot, dari tadi kan kita mungkin ngebahasnya lebih banyak ya terkait dengan kepuasan pelayanan, terus memaksimalkan dari kinerja customer service itu sendiri. Namun ternyata penggunaan chatbot ini juga bisa dipakai untuk tools marketing dari brand atau perusahaan itu sendiri. Jadi chatbot ini bisa secara efisien untuk bisa menggelar program promosi seperti memperkenalkan produk baru, kemudian upselling, cross-selling, atau mungkin dia bisa juga untuk melakukan penawaran produk investasi pada nasabah asuransi. Selain dengan use case yang tadi ya sebagai tools untuk marketing, ternyata chatbot ini juga bisa dipakai untuk smart sales assistant, di mana di sini dia bisa membantu nasabah untuk melakukan pembelian produk finansial nih dengan apa nih? Dengan cara
memanfaatkan data attachment ataupun teknologi OCR. Jadi chatbot ini bisa memberikan pengalaman untuk pembelian produk finansial yang lebih menyenangkan gitu. Dan caranya mungkin ketika kita ingin membeli produk asuransi, terus kemudian kita bisa juga untuk update data nasabah kayak gitu. Nah, mungkin ngomong-ngomong terkait dengan chatbot, cukup dulu ya dari saya. Tadi mungkin lebih banyak ngebahas tentang chatbot di bidang BFSI atau banking, finance, service, dan insurance. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang penasaran atau ada yang pengen tahu lebih banyak nih soal chatbotnya Widya Wicara yang sudah diintegrasikan dengan teknologi AI, bisa banget untuk mengunjungi kanal sosial media kami, ada di LinkedIn, kemudian ada juga di Instagram dan juga Facebook. Nah, untuk Instagram sendiri, karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Tifa tadi, bahwa kami itu sebelumnya pernah nge-develop juga speaker pintar berbahasa Indonesia. Jadi kita di sini punya 2 akun Instagram. Yang pertama itu ada widyawicara.id untuk speaker pintar, dan kemudian untuk product solution kami, nanti kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan teknologi kami yang berbasis AI, yang di situ ada chatbot, kemudian teknologi solusi yang lain, bisa juga untuk mengunjungi di akun Instagram wicara.ai. Oke. Kalau teman-teman ingin menjangkau saya juga bisa banget untuk email saya di devi@widyawicara.com. Mungkin sekian dari saya, Mbak Tifa. Terima kasih banyak.